Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan serta selamat pagi para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada pagi hari ini saya Nisa Husnuzan tentunya dapat kembali menyapa Anda para Tribuners dalam highlight Koran Tribun Timur edisi Kamis 21 Desember 2023. Dan tentunya pada program kali ini kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual yang dimuat dalam harian Tribun Timur Spirit Baru Makassar. Dan untuk informasi pertama Tribuners, kita akan bersama-sama mengintip informasi yang dimuat di halaman pertama Tribun Timur cetak edisi Kamis 21 Desember 2023 hari ini. Yang dimana informasi yang ada kita lihat bersama yang menjadi highlight pada hari ini adalah ungkapan dari Sadikin yang mengatakan bahwa darah dagingku PSM. Dalam berita ini dimuat dua informasi penting. Yang pertama adalah mengenai supporter dan manajemen yang saling maaf-memaafkan dan persoalan Aksa Mahmud yang menegaskan tak ada yang bisa menggantikan Sadikin. Untuk itu dikutip dari Kota Makassar, Tribun Timur, pertemuan CEO PT PSM Sadikin Aksa dengan supporter berlangsung heroik dan mengharukan. Manajemen dan supporter akhirnya saling memahami dan maaf-memaafkan. Mereka bertekad untuk terus berjuang bersama menjaga PSM. Pertemuan digelar di ruang meeting MES PSM Jalan Nuri Makassar pada hari Rabu 20 Desember 2023 siang hingga sore kemarin. Yang dimana dalam pertemuan itu Sadikin didampingi oleh Komisaris PSM Andi Suruji, Direktur Keuangan PT PSM Rafiuddin Razak, Manajer PSM Muhammad Nur Fajrin, dan juga Merkom PSM Sulaiman Abdul Karim. Sedangkan secara terpisah, Founder Bosowa Aksa Mahmud menegaskan bahwa posisi Sadikin sebagai CEO dan Direktur Utama PSM Makassar takkan tergantikan. Dan untuk informasi selengkapnya dan seperti apa hasil dari pertemuan ini, berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Halo Kak Rex. Halo Faiz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ketemu lagi hari ini kita Iya. untuk mereview Tribun Timur edisi Kamis 21 Desember 2020. Apa saja berita menarik untuk edisi kali ini? Nah, ini tentang kemarin kita berbicara tentang bahan bakar minyak dan segala titik beniknya. Sekarang kita berbicara tentang PSM Makassar. Wih, kenapa itu Kak? Nah ini, setelah sekian purnama, sekian bulan, sekian lama Iya. tidak muncul di Permukaan, publik, iya. akhirnya CEO PSM Makassar, Sadikin Aksa, muncul di publik. Iya. Nah, beliau muncul untuk menjelaskan kondisi terkini tentang PSM Makassar. Iya. Nah, seperti apa yang terjadi? Ya, Pak Sadikin muncul dua kali. Pertama menemui awak media, Iya. kemudian setelah itu menemui perwakilan supporter. Nah, di depan awak media, Sadikin mengatakan bahwa Pak Sadikin mengakui ada masalah finansial di PSM Makassar. Iya. Tapi masalah itu sudah diselesaikan. Nah, Pak Sadikin menjelaskan hal itu untuk menanggapi berita-berita yang muncul di media sosial akhir-akhir ini menjelang jeda kompetisi di Liga 1 2023. Nah, ada banyak isu yang muncul, misalnya gaji pemain tertunggak, kedua PSM akan diakuisisi, nah, ketiga PSM Makassar tidak punya dana. Nah, itu yang dijelaskan sama Pak Sadikin. Nah, dalam pertemuan dengan awak media, Pak Sadikin mengatakan begini bahwa meski ada masalah finansial di tubuh PSM, namun itu semua sudah bisa diselesaikan. Ya, meskipun dengan tertatih-tatih, tapi Pak Sadikin tidak menjelaskan bagaimana cara menyelesaikannya. Yang jelas, ketika bertemu dengan pemain asing PSM Makassar, Victor Mansaray, dia mengatakan bahwa persoalan Victor Mansaray yang mengatakan dia akan hengkang karena faktor tunggakan gaji sudah diselesaikan.
jadi tidak ada masalah. Victor Mansaray pulang ke negaranya dengan tenang, dengan tersenyum, sambil mengatakan bahwa dia akan tetap memperjuangkan, dia akan tetap bersama PSM Makassar. Itu kabar baiknya bagi para supporter. Nah, tentang mengenai akuisisi PSM Makassar, sedikit juga mengatakan bahwa itu adalah berita yang menyesatkan. Tapi kalaupun ada investor atau pengusaha yang ingin membantu PSM Makassar, dia mengatakan alhamdulillah. Artinya kalau ada yang mau membantu PSM Makassar silahkan. Peluangnya terbuka. Peluang terbuka PSM Makassar, tapi yang jelas PSM itu adalah milik dikuasai oleh mayoritas sahamnya dikuasai oleh Sadikin Aksa. Jadi sedangkan Bosowa hanya sebagai Bosowa dan sebagainya itu hanya sebagai sponsor. Jadi dia memberi kesempatan kepada siapa saja atau pengusaha apa saja yang ingin membantu PSM Makassar, silakan. Alhamdulillah kalau ada. Itu tentang PSM Makassar. Tentang kemudian berikutnya adalah tentang kabar duka dari Kabupaten Baru. Ya ini. Rabu dini hari masyarakat Baru dan kader Nasdem Selatan berduka. Salah seorang kader terbaiknya Dr. Gigi Haji Hasna Syam yang juga merupakan istri Bupati Baru Suardi Saleh meninggal dunia di salah satu rumah sakit di Malaysia karena penyakit karena sakit. Jadi almarhumah tadi sore sudah tiba di Makassar dan jenazahnya sudah dibawa ke Kabupaten Baru untuk disemayamkan. Beliau ini selain sebagai anggota DPR RI dari Partai Nasdem, beliau juga adalah sebagai ketua tim penggerak PKK Kabupaten Baru. Jadi masyarakat Baru mengenalnya sebagai ibu dokter karena memang dia adalah seorang dokter gigi lebih spesifiknya. Rencananya hari Kamis almarhum akan disemayamkan di masjid di Baru, kemudian dimakamkan setelah salat zuhur. Jadi beberapa kolega-kolega almarhumah sudah mengucapkan ucapan belasungkawa, termasuk anggota DPR RI dari Partai PDI Perjuangan, Krisdayanti, dan beberapa kolega-kolega lainnya yang mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Dr. Gigi Hasna Syam. Berikutnya Wadi tentang persiapan debat kandidat Cawapres tanggal 22 Desember 2023. Nah, yang menarik ditunggu ini adalah bagaimana persiapan Cawapres 02 Gibran Rakabuming. Karena selama ini kan beliau diidentikan sebagai orang yang irit bicara. Nah, banyak publik yang menunggu bagaimana penampilan nanti ketika dia berdebat dengan Caimin dari 01 dan Prof. Mahfud MD dari 03. Nah, ini yang menarik, kita tunggu saja bagaimana nanti hasil debatnya yang akan membahas tentang temanya tentang ekonomi. Nah, itu yang merupakan tema sentral yang akan dibahas nanti. Secara umum masing-masing kandidat telah melakukan persiapan. Caimin melakukan konsultasi dengan pakar-pakar ekonomi, sementara Gibran katanya sudah melakukan latihan-latihan. Pak Mahfud MD juga sudah membaca banyak artikel-artikel, membaca banyak berita-berita tentang ekonomi untuk dijadikan sebagai referensi nanti saat debat nanti. Tentu saja mungkin Faiz kisi-kisinya, dan kalau mau lebih jelas silakan baca Tribun Timur edisi cetak 21 Desember 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Sama-sama. Ya, dan selanjutnya Tribuners kita akan beralih ke informasi atau berita kedua yang dimuat di rubrik Sulawesi Selatan atau Sulsel, tepatnya di halaman 12 di harian cetak koran Tribun Timur. Yang dimana sebagai highlight di rubrik kali ini adalah informasi mengenai Bendungan Jenelata bakal jadi yang terbesar di Sulawesi Selatan. Informasi ini berita ini memuat informasi bahwa bendungan ini diupayakan bisa menampung air sebanyak 27 juta meter kubik. Yang dimana mengutip pernyataan dari
PJ Sekretaris Provinsi, Bapak Muhammad Arsyad. Beliau mengatakan ini akan menjadi bendungan yang terbesar di Sulsel. Proyek strategis nasional dan merupakan proyek kerjasama terbesar serta pertama di Sulawesi Selatan dengan pemerintah Cina dengan nilai anggaran 4,15 triliun rupiah. Dikutip dari Kabupaten Goa, Tribun Timur, proyek bendungan Jenelata di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Sulsel mulai dikerjakan pada hari Selasa 19 Desember 2023. Lokasi bendungan ini berada di 3 desa, yakni Desa Tanah Karaeng, Desa Patalikang, dan Desa Moncongloe, Kecamatan Manujo. Pembangunan bendungan Jenelata akan menggunakan dana loan agreement dan juga dana pendampingan dari Kementerian PUPR. Anggarannya senilai 4,5 triliun. Untuk pengerjaan dikerjakan oleh PT Adikarya Persero Tbk Adi bersama dengan PT Wijaya Karya Persero Tbk serta KSO CAMC Engineering Co. Ltd dari China. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners dapat kita bersama-sama saksikan dalam tayangan berikut ini. Halo Kakak Sodi. Halo Pak Is. Halo. Ngantuk. Apa dibahas hari ini di Sulsel, Kak? Jadi di Sulsel kita terbit dengan judul bangunan Jenelata. Bendungan Jenelata akan menjadi bendungan terbesar di Sulsel. Itu. Ini berada di Kabupaten Goa, lokasinya berada di 3 desa di Kecamatan Manuju. Nah, ini anggarannya sangat luar biasa, senilai 41,5 triliun. 41,5 triliun dan pembangunannya telah dimulai sejak Selasa 19 Desember 2023 dan ditargetkan rampung pada 2028. Nah, Apa ini? antara mau tidur sama berpikir. Nah, nantinya itu bendungan ini mampu menampung air sekitar 20 juta kubik air, dan tentu itu jumlah yang besar, dan bendungan ini akan bermanfaat bagi Kota Makassar maupun Kabupaten Goa dan beberapa wilayah sekitar di bendungan tersebut. Nantinya di musim penghujan ini, bendungan ini bisa berfungsi sebagai mitigasi untuk terjadinya banjir. Kemudian di musim kemarau, bendungan ini bisa menjadi penampung air. Jadi ketika nanti El Nino kembali terjadi seperti yang terjadi tahun ini, di mana banyak kekeringan terjadi, ini bisa menjadi menampung air, kemudian untuk dialirkan kembali kepada lahan pertanian sehingga tetap terjaga ketahanan pangan di Sulsel. Selain itu, bendungan ini juga dapat menjadi sumber daya untuk listrik nantinya ke depannya. Saya lupa angka detailnya terkait yang bisa dihasilkan terkait dari keberadaan bendungan Jenelata ini. Begitu. Kemudian kita bergeser jauh di Palopo. Di Kota Palopo ada aksi petugas pemadam kebakaran di Kota Palopo. Mereka melakukan mogok kerja. Kenapa itu, Kak? Penyebabnya itu karena honornya yang tidak dibayar selama sebulan. Kalau tidak salah itu nilainya 1 sampai 2 juta. Nah, ini ada sekitar 50 petugas damkar, dan tak hanya gaji, ini juga mereka mengeluhkan terkait masalah anggaran BBM yang belum dicairkan. Dampaknya adalah operasional mereka terganggu. Bayangkan ketika ada laporan kebakaran yang masuk, tapi kendaraan atau armada yang dimiliki ini tidak memiliki bahan bakar. Mau apa kira-kira? Aksi mogok itu pun mereka lakukan dengan cara berunjuk rasa ke BKAD, Badan Keuangan Aset Daerah Palopo. Mereka meminta sebenarnya kejelasan kapan akan dilakukan pencairan honor serta untuk BBM
untuk Dinas Pemadam dan Kebakaran di Kota Palopo. Namun dari BPKAD sendiri belum bisa memberikan jawaban karena kepala dinasnya tidak berada di tempat ketika unjuk rasa terjadi. Namun dari petugas damkar mengultimatum BPKAD hingga Jumat nanti untuk memberikan penjelasan atau pencairan, kalau tidak akan dilakukan aksi yang lebih besar ke depannya. Nah, kemudian setelah dari Palopo kita bergeser ke Maros. Nah, kita kemarin ada berita pemuda tewas di air terjun Mangampa di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros. Update terbaru dari peristiwa ini akibat dari adanya korban tewas, ini pemerintah Kecamatan Tompobulu mengambil langkah untuk bisa dikatakan menutup lah ataupun melarang wisatawan datang ke air terjun Mangampa karena ini sudah ada tewas, apalagi sekarang juga musim hujan, tentu sangat membahayakan bagi para pengunjung yang datang ke lokasi tersebut. Ditambah lagi di lokasi itu sebenarnya tidak ada pengawasan karena ini air terjun Mangampa ini merupakan salah satu destinasi wisata yang baru viral belum lama ini dan sekarang ramai. Dari pihak pemerintah kecamatan, desa hingga kabupaten pun belum ada yang resmi mengelola destinasi wisata tersebut. Makanya karena orang masih bebas keluar masuk ini dan tidak ada pengawasan sehingga pemerintah kecamatan untuk menutup sementara ataupun melarang wisatawan datang ke situ. Begitu Pak Is. Ya, makasih Kak. Iya, selamat Ki. Halo Kak. Ya, dan untuk informasi terakhir dalam highlight koran Tribun Timur edisi hari ini, Tribuners, kita dapat bersama-sama menyaksikan di halaman 16 dengan rubrik Tribun PSM yang memuat informasi pasca laga yang dilaksanakan oleh PSM Makassar di hari Senin 18 Desember 2023 kemarin melawan Persik Kediri di Stadion Brawijaya Kediri, Jawa Timur. Yang dimana informasi yang dimuat berjudul Kerja Keras Tembus 4 Besar, yang dimana dikutip dari Kota Makassar, Tribun Timur, peluang PSM Makassar mempertahankan juara Liga 1 masih terbuka dengan syarat tim berjuluk Pasukan Ramang finish di peringkat keempat klasemen 2023-2024. Sebab hanya klub yang menyelesaikan musim di 4 besar berhak melaju ke babak Champions Series, kemudian akan diadu untuk berebut gelar juara kasta tertinggi sepak bola se-Indonesia. Kompetisi Liga 1 telah berjalan selama 23 pekan dan sedang memasuki jeda kompetisi hingga awal Februari 2024. Untuk informasi selengkapnya, Tribuners dapat kita baca tentunya di Harian Cetak Tribun Timur pada hari ini. Namun sebelum itu, izinkan saya menyampaikan informasi mengenai klasmen sementara Liga 1 hingga pekan ke-23, yang dimana di posisi 3 teratas ada Borneo FC dengan total tanding 23, menang sebanyak 15 kali, seri sebanyak 6 kali dan kalah hanya sebanyak 2 kali dan berhasil mengumpulkan poin sebesar 51 poin. Lalu disusul dengan Bali United FC di posisi kedua dengan total tanding 23 kali dan menang sebanyak 12 kali, kalah sebanyak 5 kali, seri sebanyak 5 kali dan kalah sebanyak 6 kali dengan total raihan poin sebanyak 41 poin. Dan disusul di posisi ketiga ada Persib Bandung dengan total tanding 23, menang dan seri sama-sama sebanyak 10 kali, kalah sebanyak 3 kali, dan total poin yang berhasil diraih sebanyak 40 kali. Sebanyak 40 poin. Lalu kemudian PSM Makassar sendiri sementara hingga pekan ke-23 berada di posisi ke-11 dengan total tanding 23 kali, menang sebanyak 7 kali, seri dengan total 8 kali dan kalah sebanyak 8 kali. Lalu kemudian total poin yang berhasil diraih oleh pasukan Ramang yakni sejumlah 29 poin hingga di pekan ke-23. Lalu kemudian untuk pekan yang nantinya akan dilakoni oleh PSM Makassar baru akan ada di tanggal
4 Februari, tepatnya hari Minggu nanti melawan Persita Tangerang pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Stadion Batakan. Dan untuk informasi lebih lengkapnya mengenai kerja keras tembus 4 besar, dapat kita bersama-sama saksikan dalam cuplikan berikut ini. Halo Kak Kasade. Halo Kak Is. Halo Kak. Apa dibahas ini? Ya, Bagaimana kabarnya PSM sekarang? Kak? yang kau tanya gitu kali kita sini. Iya. Apa Pak? Iya. Jadi kalau untuk edisi Kamis 21 Desember Iya. 2023 untuk di halaman PSM itu terbit dengan judul kerja keras tembus 4 besar. Dengan kenapa ini diangkat? Karena kita ingin memberikan semangat bagi para pemain PSM maupun ofisial serta tim pelatih bahwa mereka masih memiliki peluang untuk menjadi juara atau mempertahankan gelar juara yang diraih pada musim lalu dan masih bisa dipertahankan di musim ini, meskipun sekarang ini PSM berada di peringkat 11 dengan 29 poin, selisih 9 poin dengan PSIS Semarang. Nah, kita tahu bahwa masih ada 11 laga tersisa dan tentu ini yang harus dimanfaatkan oleh PSM nantinya untuk menjaga asa untuk tembus 4 besar. Caranya adalah di 11 laga ini setidaknya PSM menyapu bersih semua laga. Dengan begitu PSM memiliki tambahan 33 poin. Jadi ketika kita tambah jumlah poin sekarang dengan 33 poin yang ada, berarti jumlah poin PSM itu maksimal di angka 63 atau 64. Nah, opsi lainnya itu adalah setidaknya PSM Makassar menang di 7 laga kandang. Kita tahu bahwa PSM di sisa putaran ini masih memiliki 7 laga kandang sisa dan akan bermarkas di Stadion Batakan. Tentu ini akan menjadi euforia bagus karena di sana banyak pendukung, banyak orang-orang asal Sulawesi Selatan yang merantau dan bisa saja meluangkan waktu untuk memberikan dukungan. Jika PSM mampu menang di 7 laga kandang, artinya PSM mendapat poin 21. Kemudian sisa laga kandang atau ketika bertandang ke markas lawan ini ada 4 pertandingan, setidaknya minimal PSM meraih 4 poin. Jadi jika di total dengan meraih kandang 7 pertandingan di kandang kemudian 4 hasil seri itu ada tambahan 25 poin, jadi total poin yang bisa didapatkan itu sekitar 52. Nah, setidaknya itu yang paling minimal. Bisa saja kan bertambah jika memang PSM juga meraih kemenangan di laga tandang nantinya. Makanya 11 laga ini harus benar-benar dipersiapkan oleh PSM jika ingin memang mempertahankan gelar juara untuk masuk ke Champions Series. Nah, kita tahu bahwa setelah 34 pertandingan berakhir akan diadu lagi peringkat 1 hingga 4 untuk mencari 2 tim untuk ke semifinal, untuk ke final, kemudian kembali diadu di partai puncak nantinya, dan itulah yang akan menjadi tim perenggu gelar juara Liga 1 untuk musim ini. Begitu Faiz. Ya, makasih Kak. Yuk. Ya, demikian 3 highlight koran sebagai informasi utama yang kami sajikan dalam highlight koran Tribun Timur edisi hari ini, Kamis 21 Desember 2023 untuk Anda para Tribuners. Dan bagi para Tribuners yang ingin melakukan aktivitas berlangganan dengan mengakses seluruh informasi yang dihadirkan dalam harian cetak Tribun Timur, boleh langsung menghubungi untuk regular subscription di 0411-811-5500 atau untuk Tribuners yang ingin menjadi bagian dari Tribun Family Card, yakni berlangganan selama 1 tahun, dapat menghubungi hotline Tribun Family Card atau TFC di 081141355555 yang dapat dihubungi via WhatsApp ataupun
SMS. Dan juga tentunya Tribuners, kami tentunya akan selalu menyajikan informasi-informasi terbaru dalam ragam program yang ditayangkan oleh Tribun Timur. Untuk itu, jangan lupa untuk menyaksikan informasi dan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.